Di balik keheningan jembatan tua yang kini tampak tenang, terkubur kisah tragis yang tak akan pernah terlupakan. Seorang gadis cantik yang dihancurkan oleh pengkhianatan dan kesedihan, kini mengutuk tempat itu, memburu mereka yang melintasinya di malam hari. Tangisan Siti yang terperangkap di antara hidup dan mati menjadi suara yang tak terelakkan, mengingatkan bahwa kadang keadilan tidak hanya datang dari dunia ini, tapi juga dari dunia lain. Dapatkah arwah yang teraniaya ini akhirnya mendapatkan kedamaian? Ataukah kutukan jembatan Ancol akan terus menghantui selamanya? Legenda Kutukan Jembatan Ancol. Di masa kolonial Belanda, kawasan Ancol bukanlah tempat wisata seperti sekarang. Dahulu daerah ini adalah rawa-rawa luas yang dipenuhi kabut tebal dan suara binatang malam yang menyeramkan. Pepohonan besar menjulang tinggi, akarnya menjalar ke permukaan tanah, menciptakan suasana yang mencekam. Penduduk setempat jarang berani melintasi daerah ini saat malam tiba, karena mereka percaya ada sesuatu yang mengintai dalam kegelapan. Pada abad ke-18, pemerintah kolonial Belanda membangun sebuah jembatan kecil di tengah rawa tersebut untuk mempermudah jalur perdagangan. Jembatan ini menjadi akses utama bagi pedagang yang ingin menuju pelabuhan. Namun, sejak pertama kali dibangun, banyak kejadian aneh yang terjadi di sekitar jembatan. Beberapa pekerja yang membangun jembatan menghilang tanpa jejak, sementara yang lain mengaku melihat bayangan hitam bergerak di antara pepohonan. Ketika jembatan mulai digunakan, laporan mengenai suara-suara aneh semakin sering terdengar. Pedagang yang melintas di malam hari mengaku mendengar suara langkah kaki yang mengikuti mereka. Tetapi saat mereka menoleh, tidak ada siapa-siapa. Beberapa bahkan mendengar suara tangisan perempuan, seakan-akan ada seseorang yang sedang meratap dalam kesedihan mendalam. Meskipun banyak cerita menyeramkan beredar, jembatan itu tetap digunakan. Orang-orang menganggap suara-suara aneh itu hanyalah ilusi akibat suasana mencekam di rawa. Namun, mereka yang berani menantang mitos ini seringkali mengalami kejadian yang tak bisa dijelaskan. Ada yang melihat sosok perempuan berbaju lusuh berdiri di tepian jembatan, menatap dengan mata kosong sebelum menghilang di udara. Tidak ada yang tahu pasti asal-usul gangguan mistis ini, hingga akhirnya tersiar kabar tentang seorang gadis bernama Siti. Gadis malang yang kisahnya akan menjadi legenda menakutkan yang terus menghantui jembatan Ancol. Siti adalah seorang gadis cantik dari keluarga sederhana yang tinggal di sebuah desa kecil di dekat rawa Ancol. Kecantikannya menjadi buah bibir di kalangan penduduk, hingga menarik perhatian seorang saudagar kaya bernama Wirya. Wirya adalah pria berumur yang terkenal kejam dan tak segan menggunakan uangnya untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Suatu hari, orang tua Siti yang terlilit utang dipaksa menerima lamaran Wirya. Mereka tahu bahwa menolak pria kaya itu bisa membawa petaka bagi keluarga mereka. Dengan berat hati, mereka memaksa Siti untuk menikah dengannya. Gadis itu menangis, memohon agar dirinya tidak dijual seperti barang dagangan, tetapi jeritan hatinya tidak didengar. Pernikahan itu terjadi, dan seperti yang diduga, kehidupan Siti berubah menjadi neraka. Wirya bukan hanya kejam, tetapi juga seorang pria yang penuh amarah dan curiga. Siti sering dipukul, dikurung, dan diperlakukan seperti budak di rumahnya sendiri. Setiap malam, ia hanya bisa menatap langit dari jendela kecil di kamarnya, berharap ada keajaiban yang membebaskannya dari penderitaan. Hingga suatu malam, kesempatan itu datang. Saat Wirya sedang terlelap setelah mabuk berat, Siti nekat melarikan diri. Ia berlari tanpa alas kaki, menerobos gelapnya malam menuju rawa Ancol. Hatinya penuh harapan, berpikir bahwa di luar sana
mungkin ada kehidupan yang lebih baik menantinya. Namun, takdir berkata lain. Orang suruhan Wirya menyadari pelariannya dan segera mengejarnya. Siti yang kelelahan akhirnya terpojok di tepi jembatan. Air rawa yang gelap mengalir tenang di bawahnya, seakan menunggu sesuatu. Dengan nafas tersengal, Siti berusaha mencari jalan keluar. Namun, sebelum ia bisa melompat atau berlari lebih jauh, tangan-tangan kasar mencengkeram tubuhnya. Ia menjerit, meronta, tetapi para pengejarnya tidak peduli. Dalam keputusasaan, mereka menyeret tubuhnya ke tepi jembatan dan tanpa belas kasihan mendorongnya ke dalam air yang dalam dan dingin. Siti tenggelam, suaranya memudar dalam gelapnya malam. Rawa Ancol menelannya tanpa sisa. Tidak ada yang mencarinya, tidak ada yang menangisinya. Yang tersisa hanyalah kesedihan dan dendam yang tak akan pernah padam. Malam itu, suara tangisan terdengar lebih jelas daripada sebelumnya. Malam itu benar-benar kelam. Langit tertutup awan pekat, dan hanya cahaya samar bulan yang menerobos celah-celah awan menerangi rawa-rawa Ancol yang sunyi. Angin berembus dingin, membawa suara gemerisik dari pepohonan yang bergoyang pelan. Siti, dengan tubuh lemah dan pakaian robek, terus berlari. Nafasnya tersengal, jantungnya berdegup kencang, dan kakinya yang telanjang sudah terluka akibat ranting tajam serta bebatuan di tanah. Namun, ia tidak peduli. Yang ada di pikirannya hanyalah melarikan diri, mencari keselamatan dari cengkeraman pria kejam yang telah menghancurkan hidupnya. Namun, harapannya sirna ketika suara derap langkah mendekat dari belakang. Para suruhan Wirya telah menemukan jejaknya dan mengejarnya tanpa belas kasihan. Siti semakin panik, berusaha mempercepat langkahnya, tetapi tubuhnya yang lemah tidak mampu berlari lebih jauh. Saat ia tiba di jembatan kayu yang membentang di atas rawa, langkahnya terhenti. Di hadapannya hanya ada air hitam pekat yang tenang, tanpa jalan lain untuk melarikan diri. Tiba-tiba, suara tawa dingin terdengar dari belakang. Siti menoleh dengan mata penuh ketakutan. 5 orang lelaki berdiri di ujung jembatan, menatapnya dengan seringai kejam. Salah satu dari mereka melangkah mendekat, tangan kasarnya mengepal erat seakan siap menghancurkan tubuh mungil gadis itu. Siti meronta, berusaha melawan, tetapi sia-sia. Tubuhnya terlalu lemah, sementara para lelaki itu terlalu kuat. Dengan kejam, mereka memegangi tangannya dan menyeretnya ke tengah jembatan. Siti menjerit, meminta ampun, tetapi tidak ada yang peduli. Malam itu hanya gelap dan sunyi yang menjadi saksinya. Tanpa belas kasihan, salah satu pria mencengkeram rambutnya dan mendorongnya ke tepian jembatan. Siti berusaha meraih pegangan, tetapi tangan-tangan mereka terlalu kuat. Dengan satu dorongan kasar, tubuhnya terhempas ke dalam air yang dingin. Rawa menelannya dalam sekejap. Gelembung-gelembung udara muncul ke permukaan, seiring dengan hilangnya Siti ke dalam kegelapan air. Tidak ada yang tahu apakah ia langsung mati tenggelam atau masih meronta dalam kepanikan. Yang jelas, suara tangisannya masih menggema di udara malam, sebelum akhirnya lenyap bersama tubuhnya yang tenggelam ke dasar rawa. Para pengejarnya hanya berdiri di atas jembatan, mengamati air yang kembali tenang. Mereka tidak peduli. Mereka telah menuntaskan tugas mereka, dan malam yang mencekam pun kembali sunyi. Namun, mereka tidak menyadari bahwa malam itu bukanlah akhir dari Siti. Justru, itu adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Malam demi malam berlalu, tetapi keheningan di sekitar jembatan mulai terusik. Penduduk desa yang melewati tempat itu mulai merasakan kehadiran yang ganjil. Angin yang berembus terasa lebih dingin dari biasanya, dan kabut yang turun semakin pekat. Kadang-kadang terdengar suara lirih yang menyerupai isak tangis.
bergema dari tengah jembatan meskipun tidak ada seorang pun di sana. Kemudian, gangguan semakin nyata. Beberapa orang yang berjalan sendirian di malam hari mengaku melihat sosok perempuan berdiri di tepi jembatan. Tubuhnya kurus, pakaian lusuh, dan rambut panjangnya menutupi wajahnya yang tampak pucat. Namun, yang paling menakutkan adalah ketika mereka melihat wajahnya dengan jelas, penuh luka lebam, bibirnya pecah, dan matanya kosong menatap ke arah mereka. Tidak hanya itu, beberapa pedagang yang melintas pada dini hari sering mendengar suara langkah kaki di belakang mereka. Ketika mereka menoleh, tidak ada siapa-siapa. Namun, sesaat kemudian, mereka mendengar suara lirih berbisik di telinga mereka. "Tolong, aku." Bisikan itu begitu dekat, seakan berasal dari seseorang yang berdiri di belakang mereka. Namun, setiap kali mereka menoleh, yang mereka lihat hanyalah kegelapan dan kabut yang menyelimuti jembatan. Tak hanya suara dan penampakan, beberapa orang juga mengalami kejadian yang lebih mengerikan. Ada yang tiba-tiba merasa berat saat melintas di jembatan, seolah ada seseorang yang memegang bahu mereka dari belakang. Beberapa bahkan mengaku pernah melihat sosok perempuan itu merayap keluar dari air rawa dengan mata penuh dendam dan tubuh yang masih basah meneteskan lumpur. Penduduk mulai ketakutan. Mereka percaya bahwa ini adalah kutukan dari gadis yang meninggal secara tragis di jembatan itu. Sosoknya yang tidak tenang terus menghantui, menuntut keadilan yang tidak pernah ia dapatkan semasa hidupnya. Sejak saat itu, jembatan Ancol tidak lagi menjadi sekadar jalur perdagangan. Ia berubah menjadi tempat yang dikenal sebagai lokasi penuh kutukan. Malam-malam di sana tidak lagi sepi, karena arwah Siti masih berkeliaran mencari keadilan yang tidak akan pernah ia temukan. Malam itu sunyi. Hanya suara gesekan dedaunan dan gemericik air rawa yang terdengar di sekitar jembatan Ancol. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, menusuk hingga ke tulang. Di kejauhan, seorang pengemudi becak bernama Jono mengayuh kendaraannya perlahan. Ia baru saja mengantar penumpang dan harus melewati jembatan untuk pulang ke rumah. Jono sudah terbiasa dengan kisah-kisah mistis yang beredar di kampungnya. Namun, ia tidak terlalu percaya pada hantu. Baginya, semua cerita itu hanyalah bualan orang-orang yang ketakutan. Dengan santai, ia terus mengayuh becaknya, berharap segera tiba di rumah dan beristirahat. Namun, saat becaknya mendekati jembatan, ia merasakan sesuatu yang aneh. Angin tiba-tiba berhenti berembus, dan suasana menjadi begitu hening. Seakan seluruh dunia membeku dalam keheningan yang mencekam. Jono menelan ludah. Tangannya yang memegang setang becak tiba-tiba menjadi dingin dan berkeringat. Saat itulah ia melihatnya. Di ujung jembatan, seorang wanita berdiri membelakanginya. Rambutnya panjang tergerai, menutupi wajahnya. Gaunnya lusuh dan tampak basah, seperti baru saja keluar dari air. Jono mengerutkan kening. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah seorang wanita biasa yang tersesat. Dengan ragu, ia mengayuh becaknya lebih dekat. "Bu, kenapa berdiri di sana sendirian?" tanya Jono dengan suara pelan. Wanita itu tidak menjawab. Ia hanya berdiri diam, tubuhnya tak bergerak sedikit pun. Jono merasakan bulu kuduknya meremang. Namun, sebelum ia bisa berkata apa-apa lagi, wanita itu perlahan menoleh ke arahnya. Jono terkejut. Wajah wanita itu penuh luka lebam, matanya kosong, dan bibirnya yang pecah-pecah tersenyum lebar. Sebuah suara tawa lirih keluar dari mulutnya, pelan namun menusuk ke dalam hati. Hahaha. Tiba-tiba, sosok itu lenyap begitu saja. Hanya tersisa kabut tipis yang melayang di udara. Jono berteriak ketakutan. Ia mengayuh becaknya secepat mungkin, meninggalkan jembatan tanpa berani menoleh ke belakang. Saat tiba di rumah, tubuhnya gemetar hebat.
wajahnya pucat pasi. Malam itu, ia jatuh sakit, demam tinggi tanpa sebab yang jelas. Sejak malam itu, kisah penampakan di Jembatan Ancol semakin sering terdengar. Dan itu hanyalah awal dari teror yang lebih besar. Sejak kejadian yang dialami Jono, penduduk mulai merasa takut untuk melewati jembatan pada malam hari. Namun, bagi mereka yang tidak punya pilihan, jembatan itu tetap menjadi jalur utama. Sayangnya, beberapa orang yang berani melintasi jembatan justru mengalami kejadian mengerikan. Banyak pengendara yang tiba-tiba mengalami kecelakaan tanpa sebab yang jelas. Ada yang mengaku rem kendaraannya mendadak tidak berfungsi saat melewati jembatan. Ada juga yang merasa seperti ada sesuatu yang menarik kendaraan mereka ke arah rawa. Beberapa pengendara motor bahkan bercerita bahwa mesin kendaraan mereka mati secara tiba-tiba, seakan ada kekuatan tak terlihat yang menghalangi mereka untuk melanjutkan perjalanan. Namun, yang paling menyeramkan adalah kesaksian para korban kecelakaan yang selamat. Mereka mengaku melihat bayangan putih melayang di atas air. Beberapa bahkan melihat sosok perempuan berbaju lusuh berdiri di tengah jembatan, menatap mereka dengan mata penuh kebencian. Seorang pengendara bernama Budi mengalami kejadian yang paling mengerikan. Malam itu, ia sedang mengendarai motornya melintasi jembatan. Tiba-tiba, ia merasa ada sesuatu yang berat menempel di belakang tubuhnya, seolah-olah seseorang sedang memboncengnya tanpa izin. Merinding, Budi memberanikan diri menoleh ke kaca spion. Jantungnya nyaris berhenti berdetak. Di belakangnya, seorang wanita dengan wajah pucat dan mata kosong sedang menatapnya lekat-lekat. Bibirnya menyunggingkan senyum mengerikan, dan rambutnya yang basah meneteskan air ke jaketnya. Budi menjerit ketakutan, memacu motornya sekencang mungkin. Namun, semakin cepat ia melaju, semakin berat beban di punggungnya, hingga akhirnya ia kehilangan kendali dan terjatuh di ujung jembatan. Ketika penduduk menemukannya keesokan paginya, tubuhnya penuh luka, tetapi ia masih hidup. Namun, sejak malam itu, Budi tidak pernah berbicara lagi. Ia hanya duduk di sudut rumahnya, menatap kosong keluar jendela, seakan-akan masih melihat sesuatu yang orang lain tidak bisa lihat. Kutukan Jembatan Ancol terus berlanjut. Tidak ada yang tahu kapan arwah Siti akan berhenti menuntut balas. Yang jelas, siapapun yang melewati jembatan itu harus siap menghadapi kemungkinan bertemu dengannya. Gangguan di Jembatan Ancol semakin menjadi-jadi. Kecelakaan terus terjadi, dan banyak warga mengaku melihat sosok perempuan berbaju lusuh berkeliaran di sekitar jembatan. Beberapa orang yang melewati tempat itu bahkan jatuh sakit keesokan harinya, seolah-olah ada energi gelap yang mengikutinya pulang. Akhirnya, penduduk setempat sepakat untuk meminta bantuan pemuka adat. Mereka berharap bisa menenangkan arwah Siti agar tidak lagi mengganggu. Malam itu, seorang dukun tua bernama Ki Darmo memimpin ritual pengusiran arwah di jembatan. Saat matahari mulai tenggelam, penduduk berkumpul di tepi rawa. Beberapa orang membawa kemenyan dan sesajen berupa bunga tujuh rupa, air suci, serta kain putih. Ki Darmo menyalakan kemenyan, membiarkan asapnya membumbung ke udara, sementara mulutnya merapalkan doa-doa dalam bahasa Jawa kuno. Arwah yang gentayangan, kami mohon agar engkau pergi dengan tenang. Tinggalkan dunia ini dan temukan kedamaian di alam lain. Suara Ki Darmo bergema di udara malam. Angin yang tadinya tenang tiba-tiba berembus kencang, seakan ada sesuatu yang marah dengan ritual ini. Tiba-tiba, suara tawa lirih terdengar dari arah jembatan. Semua orang menegang. Suara itu semakin jelas, bercampur dengan isak tangis yang memilukan. Beberapa orang mundur ketakutan, sementara Ki Darmo tetap berdiri tegak. Kemudian, sesuatu terjadi. Kain putih yang diletakkan sebagai sesajen tiba-tiba tersentak naik,
seakan ada tangan tak terlihat yang menariknya. Api lilin yang digunakan dalam ritual mendadak padam bersamaan. Hentikan ritual ini. Suara lirih terdengar di udara, menyerupai bisikan yang berasal dari segala arah. Beberapa warga berteriak ketakutan, sementara Ki Darmo berusaha tetap tenang. Dengan suara lantang, ia melanjutkan doanya, mencoba mengusir arwah Siti. Namun, tiba-tiba ia terhuyung mundur dan jatuh ke tanah. Dia tidak ingin pergi, gumam Ki Darmo dengan wajah pucat. Ritual yang seharusnya menenangkan arwah Siti justru memperburuk keadaan. Sejak malam itu, gangguan semakin sering terjadi, seakan Siti marah karena ada yang mencoba mengusirnya dari tempatnya. Penduduk mulai pasrah. Mereka sadar kutukan jembatan Ancol tidak akan mudah dihapus. Suatu malam, seorang supir truk bernama Herman sedang dalam perjalanan mengantar barang keluar kota. Ia sudah sering melewati jembatan Ancol dan menganggap semua kisah mistis yang beredar hanya takhayul belaka. Namun, malam itu berbeda. Saat truknya melaju pelan di atas jembatan, Herman melihat sosok seorang perempuan berdiri di pinggir jalan, melambaikan tangan. Ia tampak seperti seorang penumpang yang membutuhkan tumpangan. Kasihan, gumam Herman dalam hati. Ia menepikan truknya dan membuka jendela. "Mau kemana, Mbak?" tanyanya. Perempuan itu tidak menjawab. Wajahnya tertutup rambut panjang yang kusut, dan tubuhnya tampak sedikit gemetar. Ia hanya mengangguk pelan dan berjalan ke arah pintu penumpang. Merasa tidak ada yang aneh, Herman membuka pintu dan membiarkan perempuan itu masuk. Tanpa suara, perempuan itu duduk di kursi samping, menundukkan kepalanya. "Sendirian, Mbak? Bahaya loh, malam-malam begini," ujar Herman, mencoba mencairkan suasana. Perempuan itu tetap diam. Meskipun sedikit canggung, Herman tetap melanjutkan perjalanan. Namun, semakin jauh ia berkendara, hawa di dalam kabin truknya terasa semakin dingin. Napasnya berembun, padahal AC tidak menyala. Perlahan, ia mulai merasa ada sesuatu yang janggal. Dengan perasaan tak enak, ia melirik kaca spion dalam truknya untuk melihat perempuan itu. Jantungnya hampir berhenti berdetak. Di kaca spion, perempuan yang tadi duduk di sampingnya kini sudah tidak ada. Namun, ketika ia menoleh langsung ke kursi penumpang, sosok itu masih ada di sana. Dengan tangan gemetar, Herman kembali menatap jalan. Jantungnya berdegup kencang, mencoba berpikir jernih. Namun, tiba-tiba suara bisikan terdengar di telinganya. "Kembalikan aku." Herman menjerit. Ia langsung menghentikan truknya mendadak, menyebabkan roda berdecit keras di aspal. Dengan panik, ia menoleh ke kursi samping, tetapi perempuan itu sudah menghilang. Tak ingin berlama-lama di tempat itu, Herman segera menancap gas, meninggalkan jembatan dengan tubuh gemetar. Sejak malam itu, ia tidak pernah lagi mau melewati jembatan Ancol sendirian, dan kisahnya hanya menambah deretan pengalaman mengerikan yang dialami para pelintas jembatan terkutuk itu. Sejak kejadian yang menimpa supir truk dan berbagai insiden lainnya, penduduk sekitar mulai meyakini satu hal: jembatan Ancol bukanlah tempat yang aman di malam hari. Desas-desus tentang penampakan Siti semakin meluas. Ada yang mengaku melihatnya berdiri di tengah jembatan, menatap kosong ke arah rawa. Beberapa saksi mata bahkan mengatakan mereka mendengar suara tangis pilu yang seketika berubah menjadi tawa menyeramkan. Seorang pemuda bernama Rudi pernah mengalami kejadian aneh saat pulang larut malam. Saat ia melewati jembatan dengan motornya, tiba-tiba mesinnya mati tanpa sebab. Dengan panik, ia mencoba menyalakan kembali, tetapi mesinnya tidak merespons. Saat itulah ia mendengar suara langkah kaki mendekat. Jantungnya berdegup kencang. Ia menoleh perlahan dan di sana, berdiri di pinggir jembatan, terlihat sosok wanita dengan gaun putih yang robek, rambutnya basah, dan wajahnya penuh luka lebam.
Rudi berteriak ketakutan, langsung mendorong motornya menjauh dari jembatan. Begitu melewati batas tertentu, mesinnya kembali menyala, seolah-olah ada sesuatu yang sengaja menghalanginya untuk pergi. Kisah Rudi hanyalah salah satu dari sekian banyak kejadian menyeramkan yang dialami para pelintas jembatan. Akhirnya, penduduk sepakat untuk membuat larangan tidak tertulis. Tidak ada yang boleh melintasi jembatan Ancol setelah matahari terbenam. Beberapa warga memasang papan peringatan di dekat jembatan. Dilarang melintas pada malam hari, bahaya mengintai. Namun, meskipun sudah ada peringatan, masih ada orang-orang yang nekat melanggar. Dan bagi mereka yang berani menantang kutukan, konsekuensinya bisa sangat mengerikan. Merasa bahwa gangguan semakin parah, seorang tokoh masyarakat bernama Pak Surya memutuskan untuk meminta bantuan seorang paranormal ternama. Paranormal itu dikenal dengan kemampuannya berkomunikasi dengan arwah dan sering membantu menyelesaikan kasus-kasus supranatural. Malam itu, Pak Surya mengundang paranormal bernama Ki Jaya ke jembatan Ancol. Bersama beberapa warga, mereka mendatangi jembatan dengan membawa sesajen, dupa, dan kain putih sebagai simbol perdamaian. Ki Jaya duduk bersila di tengah jembatan, menutup matanya, dan mulai membaca mantra. Udara di sekitar mereka mendadak berubah. Angin yang semula sepoi-sepoi berubah menjadi kencang, membawa hawa dingin yang membuat bulu kuduk berdiri. Tiba-tiba, Ki Jaya tersentak. Matanya terbuka, tetapi tatapannya kosong. Suaranya berubah menjadi lirih, seperti sedang berbicara dengan seseorang yang tidak terlihat oleh mata manusia biasa. "Aku tidak ingin pergi." Suara itu terdengar dari mulut Ki Jaya, tetapi jelas bukan suaranya sendiri. Warga yang menyaksikan mulai ketakutan, beberapa bahkan mundur perlahan. Ki Jaya menghela napas, lalu berbicara dengan suara berat. "Arwah ini, Siti. Dia tidak mencari korban. Dia hanya ingin keadilan. Kematiannya begitu tragis, dan dia tidak pernah mendapatkan keadilan atas apa yang terjadi padanya." Pak Surya menelan ludah. "Lalu, apa yang harus kami lakukan?" tanyanya hati-hati. Ki Jaya diam sejenak, lalu menjawab, "Kisahnya harus diungkap. Orang-orang harus tahu apa yang terjadi padanya. Dia tidak ingin dilupakan begitu saja." Mendengar hal itu, penduduk mulai sadar bahwa arwah Siti mungkin tidak sejahat yang mereka kira. Ia bukan sekadar hantu yang meneror, tetapi jiwa yang tersiksa, mencari cara untuk didengar. Namun, bagaimana cara mengungkap kisah yang sudah terkubur selama ratusan tahun? Dan apakah dengan mengungkap kebenaran, kutukan jembatan Ancol akan berakhir? Setelah mendengar pesan yang disampaikan Ki Jaya, penduduk mulai mencari informasi mengenai kejadian tragis yang menimpa Siti. Beberapa orang tua yang masih hidup mengaku pernah mendengar cerita turun-temurun tentang seorang gadis yang menghilang secara misterius di sekitar rawa Ancol pada zaman kolonial. Beberapa warga kemudian memutuskan untuk menggali tanah di sekitar jembatan, tempat di mana gangguan gaib sering terjadi. Dengan cangkul dan skop, mereka menggali tanah yang sudah lama tertutup ilalang. Awalnya, mereka hanya menemukan serpihan kayu tua dan pecahan tembikar. Namun setelah menggali lebih dalam, seorang warga tiba-tiba berteriak, Ini tulang." Semua orang terdiam. Dengan hati-hati, mereka mulai menggali lebih dalam. Dan benar saja, sebuah kerangka manusia ditemukan terkubur di bawah tanah berlumpur. Pak Surya, yang memimpin penggalian, menghela napas berat. "Apakah ini Siti?" tanyanya lirih. Ki Jaya yang turut menyaksikan penemuan itu menutup matanya dan merasakan energi di sekitar tempat itu. Setelah beberapa saat, ia mengangguk pelan. "Ya, ini jasadnya. Dia akhirnya ditemukan." Warga yang menyaksikan penemuan itu diliputi perasaan ngeri
sekaligus lega. Selama ini, mereka hanya mengenal Siti sebagai sosok hantu gentayangan. Kini, mereka melihat bukti nyata bahwa Siti benar-benar pernah ada, dan jasadnya telah terabaikan selama ratusan tahun. Dengan hati-hati, tulang belulang itu dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam peti sederhana. Warga sepakat untuk segera mengadakan pemakaman yang layak agar arwah Siti bisa tenang. Namun, sebelum itu, ada satu pertanyaan yang belum terjawab. Akankah pemakaman ini benar-benar menghentikan kutukan Jembatan Ancol? Keesokan harinya, warga berkumpul di pemakaman desa untuk mengantarkan tulang belulang Siti ke peristirahatan terakhirnya. Ki Jaya memimpin upacara dengan membacakan doa-doa, sementara penduduk meletakkan bunga dan sesajen sebagai tanda penghormatan. Udara sore terasa lebih hening dari biasanya. Tidak ada angin yang bertiup, seakan alam pun turut berduka atas nasib tragis yang menimpa Siti. Setelah peti kecil yang berisi tulang belulang diturunkan ke dalam liang lahat, Pak Surya maju ke depan. Dengan suara yang bergetar, ia berkata, "Siti, kami semua berharap kau bisa beristirahat dengan tenang. Kami telah menemukanmu dan membawamu ke tempat yang layak. Semoga kau tidak lagi tersiksa di dunia ini." Beberapa warga tampak mengusap air mata. Meskipun mereka tidak mengenal Siti secara langsung, kisahnya telah menjadi bagian dari sejarah yang menyeramkan di Jembatan Ancol. Ki Jaya kemudian menaburkan bunga 7 rupa ke atas makam dan menggumamkan doa terakhir. Saat tanah terakhir ditimbun, semua orang menunggu dengan was-was. Akankah ada tanda bahwa arwah Siti benar-benar telah tenang? Malam harinya, Jembatan Ancol tampak lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada lagi suara tangisan atau tawa mengerikan yang biasa terdengar. Pengemudi yang melintas juga tidak lagi mengalami gangguan. Banyak yang percaya bahwa Siti akhirnya menemukan kedamaian. Namun, beberapa warga masih bertanya-tanya, apakah benar kutukan telah berakhir? Ataukah ini hanya ketenangan sementara sebelum sesuatu yang lebih menyeramkan terjadi? Sejak pemakaman Siti, suasana di sekitar Jembatan Ancol terasa berbeda. Jika sebelumnya selalu ada aura mencekam yang membuat bulu kuduk merinding, kini malam terasa lebih tenang. Tidak ada lagi suara tangisan pilu atau tawa menyeramkan yang menggema di kejauhan. Para pengemudi yang sering melintas pun mulai merasa lebih nyaman. Tidak ada lagi kejadian aneh seperti mesin kendaraan yang tiba-tiba mati atau sosok wanita berdiri di tepi jembatan. Bahkan, beberapa orang yang nekat melintas pada tengah malam mengaku tidak merasakan gangguan apapun. Pak Surya, yang selama ini merasa bertanggung jawab atas keselamatan warga, menghela napas lega. Sepertinya, dia benar-benar sudah pergi, katanya pada Ki Jaya saat mereka berdiri di tepi jembatan, memandang ke arah air yang tenang. Ki Jaya mengangguk. Arwah yang tersiksa hanya ingin diakui dan diperlakukan dengan layak. Kini dia telah mendapatkan haknya. Warga yang sebelumnya takut melintasi jembatan saat malam, perlahan-lahan mulai berani. Becak, truk, dan motor kembali berlalu lalang tanpa ada rasa was-was. Namun, meskipun keheningan telah kembali, sebagian orang masih menyimpan ketakutan. Mereka bertanya-tanya, apakah ini benar-benar akhir dari kutukan? Ataukah ini hanya ketenangan sementara sebelum sesuatu yang lebih besar terjadi? Malam demi malam berlalu, dan tak ada lagi penampakan. Namun, satu hal yang pasti, meskipun gangguan telah berhenti, kisah Siti tidak akan pernah terlupakan. Meskipun Jembatan Ancol telah kembali normal, legenda tentang kutukan Siti tetap hidup di hati masyarakat. Kisahnya diceritakan dari generasi ke generasi, menjadi bagian dari sejarah kelam yang tidak bisa dihapus. Anak-anak yang tumbuh besar di sekitar Ancol sering mendengar cerita dari orang tua mereka tentang wanita berpakaian putih yang dahulu menghantui jembatan.
Meskipun banyak yang tidak pernah mengalaminya langsung, mereka tetap meyakini bahwa ada sesuatu yang pernah terjadi di sana. Beberapa peneliti sejarah bahkan mulai tertarik dengan legenda ini. Mereka menggali catatan-catatan lama dan menemukan bukti bahwa di era kolonial memang pernah ada kasus seorang gadis yang menghilang secara misterius di sekitar Rawa Ancol. Para wisatawan yang datang ke Ancol juga sering bertanya tentang legenda ini, dan warga setempat dengan senang hati menceritakannya tentang seorang gadis bernama Siti yang mengalami nasib tragis, arwahnya yang bergentayangan hingga akhirnya menemukan kedamaian setelah bertahun-tahun tersiksa. Namun, meskipun kisah Siti telah menjadi legenda, ada sebagian orang yang percaya bahwa arwahnya masih ada. Mereka mengatakan bahwa jika seseorang berniat jahat atau memiliki niat buruk saat melintasi jembatan, Siti akan kembali menampakkan diri, bukan untuk meneror, tetapi untuk memberikan peringatan. Mungkin jembatan Ancol kini hanyalah sebuah jembatan biasa, tapi bagi mereka yang percaya, tempat itu akan selalu menyimpan jejak dari sebuah tragedi yang tidak akan pernah benar-benar hilang. Seiring berjalannya waktu, jembatan Ancol tidak lagi menjadi tempat yang ditakuti. Gangguan-gangguan gaib yang dahulu menghantui telah lenyap, seakan ikut terkubur bersama tulang belulang Siti. Namun, kisah tentangnya tetap hidup, bukan sebagai sekadar legenda menyeramkan, melainkan sebagai pelajaran berharga tentang keadilan dan penghormatan terhadap mereka yang teraniaya. Penduduk sekitar kini melihat jembatan itu sebagai simbol perjuangan. Bukan hanya tentang seorang gadis malang yang dikhianati dan dibunuh secara tragis, tetapi juga tentang bagaimana kebenaran akhirnya terungkap setelah sekian lama. Setiap tahun, beberapa warga masih datang ke makam Siti, menaburkan bunga sebagai bentuk penghormatan. Mereka percaya bahwa meskipun arwahnya telah tenang, mengenang kisahnya adalah cara untuk memastikan kejadian serupa tidak akan pernah terulang. Di tengah perubahan zaman, jembatan Ancol tetap menjadi saksi bisu dari masa lalu yang kelam. Beberapa orang tua masih bercerita kepada anak-anak mereka tentang kutukan yang pernah terjadi, bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk mengingatkan bahwa setiap perbuatan memiliki konsekuensi. Kini, jika seseorang melintasi jembatan itu pada malam hari, mereka tidak lagi merasa takut. Yang tersisa hanyalah keheningan dan jejak sejarah yang tidak akan pernah benar-benar hilang. Siti mungkin telah pergi, tetapi pesan dari kisahnya akan selalu ada. Bahwa mereka yang teraniaya tidak boleh dilupakan, dan keadilan akan selalu menemukan jalannya meskipun harus menunggu berabad-abad.